Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah sebelumnya kita membahas tentang introverted feeling, yang mana mereka sangat memperhatikan perasaan mereka sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang extroverted feeling, atau individu yang sangat fokus pada perasaan orang lain. Untuk tipe kepribadian yang dominan dengan fungsi kognitif extroverted feeling ini dimiliki oleh ESFJ dan ENFJ ya. Sementara itu untuk fungsi kedua atau auxiliary function di sini ya, ISFJ dan INFJ. Jadi secara sederhananya individu dengan fungsi kognitif ini mereka lebih fokus pada hubungan sosial ya, keharmonisan secara emosional, dan juga kebutuhan orang lain. Jadi mereka itu daripada memperhatikan perasaan pribadi terlebih dahulu, mereka di sini ingin menciptakan suasana yang benar secara emosional. Intinya selaras dengan nilai dan norma sosial. Kita masuk saja ke poin yang pertama di sini, yakni ciri utama dari extroverted feeling ini. Yang pertama, mereka itu sangat peka terhadap suasana hati dan kebutuhan emosional orang lain. Karena kan energi mereka itu fokus keluar, jadi mereka sangat mampu untuk membaca emosi sebuah ruangan. Jadi misalnya ketika mereka masuk ke dalam acara A dan ke acara B, mereka akan mampu menyesuaikan diri karena di sini mereka bisa membaca emosi dari ruangan tersebut seperti begitu. Jadi apa yang bisa mereka simpulkan secara umumnya, apa ekspektasi dari orang-orang tersebut semuanya. Jadi yang mereka fokuskan itu keharmonisan dari kelompok tersebut dalam hal perasaan. Mereka itu secara alami memahami dan menyerap perasaan sekitar. Mereka di sini berempati secara natural ke orang lain, dan cara kerjanya juga berbeda dengan orang yang introverted feeling, di mana mereka akan merefleksikan terhadap perasaannya terlebih dahulu, kemudian mereka memutuskan apa yang menurut mereka itu baik dan buruk. Sementara orang yang extroverted feeling ini mereka lebih fokus pada berpikir terlebih dahulu dari pribadi sendiri, kemudian mereka bisa menyimpulkan apa emosi yang ada di sebuah ruangan tersebut atau di kelompok tersebut. Selain itu, ciri utama dari extroverted feeling ini juga mereka mengutamakan kerukunan ya, kesopanan dan hubungan sosial yang harmonis semuanya. Orang yang dominan dengan extroverted feeling ini mereka menyesuaikan dengan emosi yang ada di sekitar mereka secara umumnya. Alhasil mereka itu terlihat menjadi pribadi yang ramah ya, terus menenangkan juga dan penuh perhatian. Kita lanjut saja ke poin cara kerja extroverted feeling ini. Yang pertama, extroverted feeling ini bekerja berdasarkan nilai-nilai eksternal atau norma sosial, apa yang pantas dan apa yang seharusnya dirasakan secara umum. Jadi orang yang dominan dengan extroverted feeling ini mereka mengutamakan nilai perasaan secara kolektif, bukan fokus pada nilai pribadi seperti introverted feeling. Misalnya ada 4 orang yang introverted feeling dan 1 orang dengan extroverted feeling. Maka mereka di sini akan berusaha untuk mencari emosi yang diterima secara kolektifnya. Dan pada akhirnya semua orang yang introverted feeling ini mereka bisa berinteraksi dengan baik satu sama lain karena dikelola oleh orang yang dominan dengan extroverted feeling ini. Jadi orang yang extroverted feeling ini mereka mempunyai kemampuan leadership yang sangat bagus sekali dalam hal membangun keharmonisan kelompok. Cara kerja yang kedua di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa mereka itu mampu membaca suhu emosional ruangan dan menyesuaikan ekspresi diri agar sesuai. Namun perlu diingat juga di sini bukan hanya mereka saja yang dominan dengan extroverted feeling ini yang menyesuaikan diri agar sesuai, tetapi mereka juga berusaha untuk mengelola emosi setiap individu tersebut supaya intinya semuanya itu lebih harmonis secara perasaan. Selanjutnya di sini mereka menggunakan empati aktif. Ketika mereka berada di suatu ruangan, mereka tidak akan hanya fokus pada satu individu saja, tetapi mereka akan fokus pada orang-orang yang bahkan memiliki introverted feeling. Karena orang yang introverted feeling ini mereka lebih pasif secara emosi, jadi orang yang extroverted feeling ini mereka bisa memahami setiap individu. Hal ini terjadi karena mereka menghubungkan logika dari introverted thinking mereka untuk membantu menyampaikan emosi secara tepat, dalam hal ini secara kelompok. Berbeda dengan orang yang introverted feeling, di mana mereka akan mengumpulkan informasi dari setiap orang, kemudian mereka memutuskan baik dan buruknya dari setiap individu menurut nilai pribadi mereka. Jadi orang yang introverted feeling ini mereka sebenarnya lebih selektif, tapi ketika mereka sekalinya berempati dengan orang lain, mereka sangat paham sekali karena value atau nilai pribadi yang dimilikinya tersebut ada pada lawan bicaranya tersebut. Sementara jika nilai pribadinya sudah berbeda, di sini tentunya mereka masih bisa menghargai satu sama lain, tetapi mau tidak mau nilai pribadinya itu sudah berbeda. Sementara orang yang extroverted feeling ini, jika mereka menemukan lawan bicaranya tersebut memiliki nilai pribadi yang berbeda, mereka akan mempertimbangkan lebih mendalam ya, secara logis terlebih dahulu. Mereka lebih hati-hati bagaimana emosi dari orang ini kayak gitu ya, bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan lawan bicara seperti ini. Jadi itulah yang ada dalam pikiran orang yang dominan dengan extroverted feeling ini. Jadi mereka sangat berusaha untuk mengerti setiap
individu. Karena di sini mereka ingin secara aktif menyampaikan emosi mereka juga ke orang tersebut. Berbeda dengan orang yang introverted feeling, karena mereka fokus pada nilai pribadinya terlebih dahulu, mereka tidak terlalu perlu memaksakan diri mereka untuk berinteraksi, terutama dengan orang yang tidak relevan dengan nilai pribadinya. Cara kerja yang terakhir di sini, mereka dapat menciptakan suasana yang hangat, ya, yang harmonis juga. Dan di sini mereka bisa menjadi pemimpin yang karismatik dalam kelompok, karena pemimpin seperti ini mampu memahami emosi secara kolektif. Selanjutnya kita masuk ke poin kekuatan dari extroverted feeling ini. Nah, yang pertama, mereka pembawa kehangatan dan penyatu sosial, ya. Mereka menciptakan rasa kebersamaan. Jadi yang dimaksud dengan menciptakan rasa kebersamaan ini karena kemampuan mereka memahami secara kolektif emosi yang ada di sekitar mereka itu seperti apa. Jadi mereka benar-benar bisa menyesuaikan dan mengelola setiap orang tersebut supaya harmonis seperti begitu secara perasaan, ya. Nah, selanjutnya kekuatan dari extroverted feeling ini juga sudah disebutkan tadi bahwa mereka itu ahli dalam membangun hubungan dan komunikasi interpersonal. Interpersonal di sini itu berarti antar individu. Jadi mereka itu bukan fokus pada keaslian setiap orang, tetapi apa yang bisa diambil dari orang tersebut secara emosi, kemudian menggabungkannya dengan emosi yang lainnya. Jadi terciptalah sebuah kelompok yang secara perasaan itu harmonis semuanya. Hal ini dikarenakan orang yang extroverted feeling ini, mereka secara natural berempati. Jadi kalau introverted feeling itu mereka berempati kuat karena mereka melihat dari nilai pribadi sendiri terlebih dahulu. Sementara orang yang extroverted feeling ini, mereka berempati secara natural di sini. Karena ketika mereka masuk ke dalam kelompok atau intinya berinteraksi dengan individu yang lainnya, di sini mereka secara langsung bisa menyesuaikan diri dan berempati dengan orang tersebut. Jadi di sini mereka mampu menenangkan orang lain dan memberikan dukungan secara emosional, tidak memandang siapa individu tersebut. Nah, dikarenakan mereka bisa menggerakkan perasaan dan semangat kelompok juga, mereka bisa menjadi orang yang karismatik dan persuasif di sini. Yang dimaksud dengan persuasif di sini, mereka bisa membujuk seseorang karena orang tersebut akan tertarik bagaimana orang yang extroverted feeling ini berempati pada orang tersebut. Bayangkan saja jika ada satu orang yang introverted feeling merasa kesepian dan tidak ada teman untuk berbicara. Dan jika orang yang introverted feeling ini berada dalam sebuah kelompok masih merasa kesepian, ya, maka orang yang extroverted feeling ini mereka bisa mengambil secara kolektif semua dari setiap individu tersebut. Jadi orang yang introverted feeling tersebut bisa digabungkan oleh orang yang extroverted feeling ini untuk berinteraksi dengan individu yang lainnya. Nah, kekuatan yang terakhir di sini, mereka itu peka terhadap kebutuhan sosial, ya, menjadikan mereka itu sangat efektif dalam komunitas atau tim. Jadi jika dalam sebuah tim ada orang yang dominan dengan extroverted feeling ini, mereka bisa menjadi individu yang bagus untuk menjaga keharmonisan kelompok. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dan motivasi dari orang yang dominan dengan extroverted feeling ini. Nah, yang pertama, mereka mencari pengakuan, ya, penerimaan dan apresiasi dari orang lain. Hal ini terjadi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang extroverted feeling ini mereka energinya itu keluar. Jadi mereka di sini lebih fokus pada emosi yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini keharmonisan dari sebuah kelompok. Memperhatikan nilai pribadinya sendiri atau perasaannya sendiri, ini bukanlah ego mereka seperti begitu. Justru ini yang mereka hindari. Alhasil di sini mereka mencari pengakuan atau apresiasi dalam hal emosi dari orang lain. Jadi di sini orang yang dominan dengan extroverted feeling ini, mereka melihat orang lain bahagia pun sudah lebih dari cukup membuat mereka bahagia. Karena mereka pada dasarnya itu termotivasi untuk membuat orang lain merasa nyaman, ya, dihargai dan terhubung juga. Jadi intinya di sini mereka menilai diri dari seberapa baik ia memenuhi ekspektasi sosial dan emosional di sekitarnya. Di sini perlu kita ketahui juga seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa setiap orang itu memiliki egonya masing-masing. Untuk orang yang egonya itu dominan dengan extroverted feeling ini, mereka berfokus pada keharmonisan kelompok. Dan orang yang dominan dengan extroverted feeling ini, mereka paham ego orang lain, terutama orang yang introverted feeling, dan disinilah mereka bisa menyatukan emosi secara umum dari sebuah kelompok tersebut. Kebutuhan yang selanjutnya dari orang yang extroverted feeling ini, mereka ingin menjadi orang yang berarti dan dibutuhkan dalam kehidupan orang lain. Jadi intinya kita kembali lagi, ketika orang yang extroverted feeling ini mereka memikirkan perasaan diri sendiri, itu membuat mereka tidak nyaman, berbeda dengan orang yang introverted feeling. Alhasil energinya itu lebih keluar seperti begitu. Jadi ingin menjadi orang yang berarti dan dibutuhkan dalam kehidupan orang lain. Karena disinilah mereka membentuk identitasnya. Nah, kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu potensi kelemahan dari orang yang extroverted feeling ini, ya. Yang pertama, mereka terlalu mengutamakan orang lain sehingga mereka menekan kebutuhan pribadi mereka sendiri. Di sini kebutuhan emosional pribadinya. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa orang yang extroverted feeling ini sangatlah tidak nyaman jika mereka harus fokus pada perasaan sendiri. Walaupun itu sebenarnya hal yang sangat penting dan perlu
dikembangkan oleh mereka. Nah, kelemahan yang selanjutnya di sini, mereka bisa terlihat tidak autentik atau terlalu menyenangkan orang lain. Kita ambil saja logikanya, ketika kita menyenangkan orang lain, itu memang hal yang bagus, tetapi jika dilakukan terlalu berlebihan, kita terlalu fokus keluar dan siapa diri kita sebenarnya. Dan orang yang terlalu tinggi egonya dalam extroverted feeling ini, mereka mengabaikan perasaan pribadi mereka sendiri. Jadi disinilah mereka perlu menyeimbangkan dalam hal perasaannya. Berbeda dengan introverted feeling yang mana jika mereka berlebihan akan terlihat egois. Jadi di sini kita berusaha untuk menyeimbangkan energi tersebut, di mana kita tidak ingin terlalu egois dan di sini juga kita tidak ingin terlalu menyenangkan orang lain. Kelemahan yang selanjutnya dari extroverted feeling ini, mereka mudah merasa bersalah jika dianggap mengecewakan atau membuat orang lain tidak nyaman. Hal ini terjadi karena motif mereka untuk menyenangkan orang lain, sehingga ketika reaksi dari orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi, orang yang dominan dengan extroverted feeling ini akan merasa kecewa berat. Karena apa? Mereka telah membentuk identitasnya seperti demikian. Jadi perlu kita ketahui, setiap orang dengan fungsi kognitif dominannya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di sini intinya kita harus menyeimbangkannya. Selanjutnya, kelemahan dari orang yang extroverted feeling ini juga, mereka rentan dimanfaatkan karena sifatnya yang ingin membantu. Seperti begitu ya. Jadi ketika kita melihat sisi baik dari orang extroverted feeling ini, karena mereka cenderung menyenangkan orang lain, hal yang harus mereka sadari juga bahwa ada beberapa orang yang mungkin saja hanya memanfaatkan mereka. Jadi disinilah orang yang extroverted feeling ini harus berhati-hati karena setiap orang itu berbeda motifnya. Kelemahan yang terakhir di sini, mereka cenderung menolak konflik atau fakta yang tidak menyenangkan ya, demi menjaga suasana yang damai. Seperti yang bisa kita ketahui bahwa mereka itu ingin menjaga keharmonisan dalam sebuah kelompok, maka yang terjadi di sini bukan hanya hal yang positif saja, tetapi di sini juga ada beberapa kelemahannya, yaitu mereka yang cenderung menolak konflik. Mengapa hal ini bisa menjadi kelemahan? Misalnya kita bayangkan saja ketika kita memutuskan dalam sebuah kelompok, fakta yang objektif itu kurang diprioritaskan oleh orang yang extroverted feeling ini. Karena apa? Yang mereka prioritaskan itu keharmonisan kelompok daripada ego dari setiap orang. Namun perlu mereka pahami juga bahwa setiap orang itu memiliki ego masing-masing. Jadi di sini mereka harus sadar bahwa bukan kedamaian saja yang harus dituju, tetapi melihat keobjektifan juga demi mencapai hasil yang efektif dari kelompok tersebut. Ketika hal ini dilakukan secara berlebihan, orang yang extroverted feeling ini lebih menjaga kedamaian daripada hasil harapan dari kelompok tersebut. Kembali lagi contohnya di sini, jika seseorang yang extroverted feeling ini merupakan pemimpin dari sebuah grup dan ada seseorang yang berargumen kuat dengan fakta-fakta yang objektif, di sini orang yang extroverted feeling ini mereka harus mempertimbangkan opini tersebut walaupun dari seseorang. Karena yang difokuskan di sini yakni outputnya seperti begitu daripada keharmonisan kelompok. Walaupun keharmonisan kelompok itu penting, tetapi dalam beberapa kondisi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa fakta objektif yang perlu kita terapkan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara kelompok. Karena seperti yang bisa kita ketahui, jika hasil yang diharapkan tersebut tercapai oleh kelompok tersebut, pada akhirnya keharmonisan kelompok juga tetap terjaga. Jadi itulah yang harus diperhatikan oleh orang yang extroverted feeling ini. Sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana extroverted feeling ini bisa berkembang. Yang pertama di sini, mereka harus belajar menyeimbangkan empati dengan batas pribadi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa mereka itu cenderung fokus pada keharmonisan kelompok seperti begitu atau menyenangkan orang lain. Dan di sini mereka dalam beberapa kondisi harus memperhatikan perasaan pribadi mereka atau melihat ke dalam batin mereka sendiri dalam hal emosi. Walaupun hal tersebut tidak membuat mereka nyaman, justru disinilah momen di mana mereka masuk ke ranah unconsciousness mereka atau alam bawah sadar mereka. Selanjutnya di sini, untuk mengembangkan extroverted feeling ini, mereka harus menggunakan introverted thinking mereka untuk memastikan tindakan tidak sekedar baik hati tetapi juga benar dan efektif, yakni oleh extroverted thinking. Perlu kita ketahui juga bahwa jika menurut mereka itu baik hati, tetapi yang paling penting di sini itu fakta objektif juga seperti begitu. Karena yang perlu kita ketahui di sini, ketika kita bekerja dalam kelompok, orang dengan extroverted feeling ini pasti mereka berpikir bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan kelompok ini dan menjaga keharmonisan dari kelompok ini. Namun ada aspek yang paling penting lagi untuk diperhatikan, di mana prinsip atau keobjektifan dari informasi yang disampaikan setiap individu itu harus benar-benar dipertimbangkan. Di mana mereka harus memperhatikan keobjektifan dari argumen setiap individu. Di mana mungkin saja ada salah satu individu yang lebih berpengetahuan dan di sini emosi harus dikesampingkan dulu. Karena di sini goalnya bukan keharmonisan dalam kelompok, tetapi keobjektifan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kelompok tersebut. Yang selanjutnya, mereka juga harus menyadari bahwa konflik itu tidak selalu buruk. Kadang diperlukan untuk kejujuran dan pertumbuhan hubungan juga. Terutama di sini misalnya ketika kita bekerja kelompok, orang yang extroverted feeling ini selalu menjaga keharmonisan, tetapi di sini ada yang harus perhatikan, yakni output dari grup tersebut. Intinya mereka di sini harus hati-hati dengan jebakan ego mereka sendiri juga. Karena misalnya jika dalam kelompok tersebut ada seseorang yang menyajikan fakta yang objektif demi tercapai tujuan yang diharapkan, namun kebanyakan orang secara emosi tidak setuju dengan orang tersebut, maka
orang yang extrovert feeling ini, mereka tidak boleh mengatakan kepada orang yang menyajikan fakta objektif tersebut sebagai orang yang egois, karena di sini secara tidak sadar mereka lah yang egois. Jadi disinilah mereka harus sadar terhadap fakta objektif juga dalam beberapa kondisi. Walaupun hal tersebut tentunya membuat tidak nyaman untuk mereka karena yang mereka lihat itu keharmonisan kelompok. Dan hal ini berkaitan dengan poin yang selanjutnya di sini, yaitu mereka harus menghargai perbedaan nilai, karena tidak semua orang harus berpikir atau merasa sama. Mungkin saja orang tersebut menyajikan fakta yang objektif demi tercapainya hasil yang baik dibanding emosi. Jadi disinilah mereka harus berpikir secara rasional dalam beberapa kondisi juga. Nah, yang terakhir, mereka harus fokus pada perasaan pribadi juga dalam beberapa kondisi supaya mereka tidak terlalu tergantung pada validasi sosial dalam hal perasaan. Jadi di sini perlu diingat juga, tugas mereka itu bukan hanya menyenangkan orang lain, tetapi apa yang membuat senang mereka sendiri juga. Jadi walaupun mereka berargumen yang menyenangkan saya itu menyenangkan orang lain, tapi di sini mereka terlalu fokus pada ego mereka. Yang harus mereka tumbuhkan di sini yaitu memperhatikan perasaan mereka sendiri. Dan disinilah akan muncul keotentikan dari orang yang extroverted feeling ini. Jadi itulah untuk video kali ini, hal yang bisa kita simpulkan yakni extroverted feeling ini berkaitan dengan keharmonian kelompok, empati yang natural, ekspresi sosial, dan penghubung emosi antar manusia, atau biasa disebut dengan kemampuan interpersonal. Dan kekuatannya di sini mereka ramah ya, diplomatis juga, peduli, karismatik, membangun kebersamaan. Dan tentunya di sini juga ada tantangan, mereka itu mudah merasa bersalah, menghindari konflik, dan merasa kehilangan perasaan diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir di sini tentunya ada potensi terbaik juga dari mereka, yakni mereka itu menjadi perekat sosial juga ya, penenang suasana, dan sumber emotional support juga bagi orang lain. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. And don't forget to support this channel. Bye for now. Have a good one.